semuanya, perkenalkan nama saya Amnanisa dengan NIM 23105121200002. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik tanah ultisol di daerah Cempaka. Nah, teman-teman tahu nggak pengertian dari tanah ultisol? Tanah ultisol adalah jenis tanah tua yang mengalami pelapukan lanjut dan pencucian intensif, sehingga miskin unsur hara dan memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Nah, tanah ini tuh banyak ditemukan di daerah beriklim tropis basah seperti di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan karakteristik dari tanah ultisol yang meliputi sifat kimia, fisik, dan biologi. Yang pertama itu karakteristik sifat kimia di tanah ultisol. Nah, karakteristik sifat kimia di tanah ultisol itu ditandai dengan adanya pH tanah yang rendah, itu sekitar 4 sampai 5,5. Terus yang kedua itu kejenuhan basa rendah, karena adanya unsur hara seperti Ca, Mg, K yang sangat sedikit. Yang ketiga itu kandungan aluminium yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan toksik bagi tanaman. Contohnya itu kandungan aluminium yang tinggi, ada pohon yang kerdil dan daunnya berwarna kuning atau klorosis. Terus kapasitas tukar kationnya yang rendah sampai ke sedang. Terus tanda terakhir itu bahan organiknya rendah, itu ditandai dengan tidak adanya cacing-cacing dan terowongan di tanah tersebut. Karena dampaknya itu pertumbuhan akarnya bisa terganggu akibat toksisitas dari aluminium tadi dan ketersediaan unsur haranya rendah yang dapat mengakibatkan produksi tanaman menjadi rendah. Yang kedua itu karakteristik sifat biologi. Yang pertama ditandai dengan aktivitas mikroorganisme yang rendah hingga sedang karena terhambat oleh pH asam yang tadi disebutkan. Yang kedua itu aneka mikroba yang terbatas seperti tidak ada cacing di tanah dan terowongan-terowongan di tanah. Yang terakhir itu proses dekomposisinya sangat cepat, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan bahan organik. Bisa dilihat dari warna tanah yang berwarna kuning dan merah. Dampak dari sifat biologi tersebut itu siklus haranya jadi tidak optimal, terus kesuburan biologis tanahnya menjadi rendah. Karakteristik sifat yang terakhir itu ada sifat fisik tanah ultisol, ditandai dengan adanya tekstur dominan liat atau clay yang seperti tanah liat seperti ini. Terus struktur tanahnya kurang stabil, porositasnya rendah, itu dapat mengakibatkan aerasi yang memburuk. Terus daya pegang airnya sedang hingga ke tinggi, tapi sulit tersedia untuk tanaman. Terus mudah mengalami erosi, apalagi di lahan kering yang seperti kayak gitu-gitu. Di mudah erosi dan longsor. Terus dampaknya itu akar jadi sulit berkembang, makanya banyak pohon-pohonnya yang kecil kayak gini aja. Terus drainasenya busuk dan risiko erosinya tinggi. Terus saran pengolahan tanahnya itu yang pertama ada perbaikan sifat melalui kimia. Bisa dengan cara pengapuran atau seperti menggunakan dolomit untuk menaikkan pH dan menurunkan toksisitas aluminium tadi. Terus atau bisa menggunakan pupuk perimbang seperti NPK dan penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan biochar. Yang kedua itu perbaikan sifat biologi. Dengan cara bisa diaplikasikan pupuk organik secara rutin atau inokulasi mikroba seperti mycorrhiza, bakteri pelarut fosfat. Yang terakhir itu bisa melakukan rotasi tanaman dan tanaman penutup tanah. Lalu ada perbaikan sifat fisik seperti pengelolaan tanah minimum, penambahan bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah yang kurang bagus, terus membuat teras sering di lahan miring untuk mengurangi erosi yang berlebihan, atau bisa menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan dan mencegah erosi. Terus prinsip pengelolaan berkelanjutannya itu konservasi tanah dan air seperti teras, guludan atau vegetasinya menjadi vegetasi penutup.
Terus agroforestry itu bisa dikombinasikan dengan tanaman tahunan atau tanaman semusim. Terus penggunaan pupuk organik berkelanjutan, terus menghindari pembakaran lahan. Sekian, terima kasih dari saya. Dadah. Tanah ultisol terbentuk melalui 3 proses. Yang pertama pelindingan, yang kedua eluviasi dan eluviasi, yang ketiga pelapukan lanjut. Nah, proses yang pertama ini pelindingan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan unsur hara seperti Ca, Mg, K, dan Na tercuci ke bawah hingga hanya menyisakan aluminium dan Fe atau besi di lapisan atas. Yang kedua itu eluviasi dan eluviasi. Eluviasi merupakan pencucian partikel halus dari lapisan atas, sedangkan eluviasi merupakan penimbunan liat di lapisan bawah atau subsoil. Yang terakhir ini proses pelapukan lanjut. Proses pelapukan lanjut disebabkan oleh batuan induk mengalami pelapukan intensif dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan tanah tua dengan kesuburan yang rendah. Tanah ultisol memiliki beberapa struktur lapisan seperti O-horizon, A-horizon, E-horizon, B-horizon, dan C-horizon. O-horizon merupakan bahan organik yang tipis, A-horizon merupakan lapisan atas yang mulai tercuci, E-horizon merupakan zona pencucian atau tanah yang berwarna pucat, B-horizon merupakan akumulasi liat, C-horizon bahan induk. Nah, tanaman yang cocok tetapi dengan pengelolaan yang sesuai ditanami di lahan tanah ultisol antara lain kelapa sawit, karet, kakao, jagung, dan singkong. Lalu ada tanaman yang kurang cocok ditanami di tanah ultisol merupakan tanah yang butuh pH netral tinggi, lalu tanah yang sensitif terhadap aluminium, misalnya beberapa jenis tanaman hortikultura. Cara mudah untuk mengenali tanah ultisol bisa dilihat dari warna tanahnya. Tanah ultisol itu cenderung berwarna merah dan kuning, lalu tanah terasa liat saat basah dan pH saat masam. Tanaman juga tumbuhnya kurang subur tanpa pupuk. Melalui proses ini menyebabkan hilangnya unsur hara basa seperti Ca, Mg, K, dan A dan menyisakan dominasi aluminium serta besi, sehingga tanah bersifat masam, miskin hara, dan memiliki kesuburan alami yang rendah. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, tanah ultisol tetap memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, terutama untuk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan tanaman tahunan lainnya. Kesimpulannya adalah tanah ultisol merupakan tanah tua yang terbentuk melalui proses pelapukan dan pencucian intensif di daerah beriklim tropis basah.